Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua makam surgawi, ucap Soyan. Soyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai. Sun-er yang ada di belakangnya tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Tekanan energi yang luar biasa kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Soyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Tekanan energi ini sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini, ucap Soyan. Iya. Siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Daozun tidak akan bisa masuk. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Daozun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka sampai mati bahkan jika mereka bisa masuk, ucap Sun-er. Hanya pintu masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Daozun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak memerlukan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Ucap Soyan. Kasusnya kurang lebih seperti itu. Tekanan energi ini mungkin kuat. Tetapi mengingat kekuatan Soyan Gege, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah, ucap Sun-er. Ayo masuk, ucap Soyan. Sun-er dengan lembut mengangguk. Setelah itu dia meletakkan tangannya di tangan Soyan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan berjalan ke tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning, keemasan, dan coklat ungu mulai perlahan melonjak dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai tipis. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Soyan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak yang cukup dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba menjadi lebih cepat saat dia menarik Sun-er dan melewati tirai yang sangat lebat ini. Setelah keluar dari tirai tebal, tekanan energi yang menutupi tubuhnya menghilang. Soyan baru saja akan menghela nafas lega, tiba-tiba Sun-er berteriak di sampingnya. Soyan Gege, hati-hati, ucap Sun-er. Mendengar itu Soyan refleks dan melesat meninggalkan tubuh cloning di tempat. Beberapa kekuatan yang luar biasa tajam merobek cloning menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Sosok Soyan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang cloning. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Hanya untuk melihat sekitar 10 badan melayang di udara. Rongga mata mereka kosong dan mengerikan. Tubuh energi ya. Apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Daozun, ucap Soyan. Masih ada aroma berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini, ucap Sun-er. Seharusnya ini ulah Hunya. Bisakah kamu merasakan aura keduanya? Tanya Soyan. Tidak. Kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat badan energi ini. Mari kita berurusan dengan tubuh energi ini dulu. Kalau tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi, ucap Sun-er. Ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Penundaan apapun akan dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terduga, ucap Soyan. Sun-er dengan lembut mengangguk. Setelah itu dia memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Soyan menghentakkan kakinya ke tanah dan bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat ke tanah yang berantakan di sekitar mereka dan saling memandang.
10 inti energi berukuran merpati muncul. Sisi timur adalah tempat bau darah menghilang. Hunya dan Hunli mungkin menuju ke sana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Er. Mari kita ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan, ucap Soyan. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir, ucap dalam hati Soyan. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan, ucap Sun Er. Ayo pergi, kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan, ucap Soyan. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Scene berganti. Dua sosok terbang dengan kecepatan penuh. Kedua sosok itu menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki level kedua. Badan energi itu juga telah dihabisi oleh mereka, ucap Hunli. Mari kita menuju ke tingkat ketiga terlebih dahulu dan mengabaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini. Jika tidak, kami tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita telah menghitung semuanya dengan benar, orang-orang ini akan segera tiba di level 2. Jika Soyan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qing dan yang lainnya, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Selain itu, lebih awal mencapai tingkat ketiga akan membantu rencana kita. Pada saat itu kami akan menunggu semua orang ini berkumpul dan kemudian menghabisi mereka semua sekaligus. Semua orang tahu bahwa makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika orang-orang ini mati di sana, ucap Hunya. Hunli mengangguk. Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi yang padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Salah satu tangannya sendiri hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi. Aku ingin melihat apakah mereka bisa mengikuti kita, ucap Hunya. Sin kembali ke Soyan. Soyan tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan, ucap Sun Er. Sun Er merajut alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun mereka dikendalikan oleh Hunya. Biasanya jiwa-jiwa ini tersembunyi di dalam kabut. Tapi sekarang begitu kelompok Soyan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan. Dan kelompok Soyan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Cedera Hunli kurang lebih pasti sembuh, ucap Soyan. Apa keuntungan kita selama periode waktu ini? Tanya Soyan. 38 inti energi tingkat 5, 25 inti energi tingkat 6, 6 inti energi tingkat 7, 1 inti energi tingkat ke-8, ucap Sun Er. Sayangnya kami belum pernah bertemu dengan badan energi bintang 9 Dozun. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya inti energi dengan tingkat seperti itu yang berguna bagi Anda, ucap Soyan. 5 hari lagi kita bisa mencapai level ketiga. Maka leluhur klan Xiao Xiaoshuan seharusnya ada di sana, ucap Sun Er. Soyan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiaoshuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Singkat cerita, dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di dalam tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka sedikit berkedut setelah merasakan area tersebut secara singkat. Soyan meraih tanah, menggosoknya dan berbicara. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hunli yang membunuhnya. Tidak terduga Hunli telah pulih sepenuhnya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti ini, ucap Soyan. 10 hari plus ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari cederanya.
namun tidak mungkin untuk menyembuhkan lengannya yang patah. Sebagai dampaknya kekuatan bertarung Hunli akan sangat berkurang. Jika kita menghitung hari, kita mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga, ucap Sun Er. Iya, kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya benar-benar ingin melihat kemana mereka akan lari, ucap Soyan. Sun Er mengangguk. Mata Soyan bergeser ke timur laut saat dia berkata, tubuh energi tinggi di tempat ini lebih padat. Tubuh energi 8 bintang yang sulit ditemukan mulai muncul sekarang. Aku merasakan tekanan energi yang tidak jelas ke timur laut, ucap Soyan. Tubuh energi yang bahkan membuat kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan adalah bintang 9. Hahaha, Soyan gegeh. Sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Ucap Sun Er. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di tingkat kedua ini, ucap Soyan. Kali ini, biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi, ucap Soyan lagi. Soyan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi ada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Mereka melihat beberapa tubuh energi bintang 7 dan bahkan bintang 8 di daerah ini. Namun tubuh-tubuh energi ini tersebar di sekitar. Tampak seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Dua sosok Soyan dan Sun Er bersembunyi di balik batu besar. Sun Er menjelaskan, tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuasaan atas tubuh energi dan dapat dengan mudah mengendalikan yang lain. Daerah ini dapat dianggap sebagai wilayahnya, ucap Sun Er. Apakah ada aura yang lain di sekitar? Tanya Soyan. Tidak, hanya ada kita berdua, ucap Sun Er. Karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka, ucap Soyan. Sun Er mengangguk. Soyan tersenyum dan dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi ketika dia melihat Soyan bergerak. Di tengah distorsi ini sosoknya yang cantik perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin diam-diam memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang diaduk sepanjang jalan mungkin telah dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun kecerdasan mereka yang rendah hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya. Tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan mengembara mereka. Setelah sekitar 10 menit, akhirnya Soyan dan Sun Er mencapai pusat tempat ini. Kita sudah sampai, ucap Soyan. Soyan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat daerah dengan banyak batu di atasnya. Sosok lapis baja hitam logam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam baju besi hitam ada sepasang rongga mata kosong. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain. Tubuh energi bintang 9, ucap dalam hati Soyan. Sebuah keseriusan melintas di mata Soyan saat dia mengamati sosok ini. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah daripada dirinya yang sebenarnya, itu masih luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 semacam ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Dao sejak masih hidup. Dua Soyan segera mengamati tubuh energi ini. Tiba-tiba cahaya menyilaukan meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar muncul. Kapak besar ini dilemparkan menuju Soyan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu, ucap tubuh energi level 9. Indra yang tajam, ucap Soyan. Kejutan melintas di mata Soyan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat menjauh menghindari serangan. Setelah menghindar,
Batu itu langsung meledak menjadi debu. Sosok Soyan melintas dan muncul di udara. "Sekarang saatnya kita serang," teriak Soyan. Banyak kloning Soyan muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Teknik buka segel gunung. "Segel membalik ke laut," teriak Soyan. Kedua tangan Soyan membentuk segel yang berbeda. Setiap tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam sampai mundur. "Orang-orang jahat, kamu berani menyinggung diri yang mulia ini," ucap sosok tubuh energi itu. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin menerpa ke arah Soyan. Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Soyan ketika kapak besar itu diretas. Soyan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok berbaju hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan pedang Suan muncul. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulnya ke dada sosok tubuh energi itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Soyan dan Sun Er. Selain itu dia hanya memiliki beberapa kecerdasan dan jauh dari mampu mengimbangi Soyan. Tubuh energi lapis baja hitam dengan marah meraung. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar. Segera itu menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Soyan dan Sun Er. "Mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat," ucap Soyan. Tubuhnya menyerbu ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan tubuh energi itu. "Teknik dunia pemisah kapak," teriak tubuh energi itu. Kapak pemecah gunung yang sangat besar tiba-tiba membengkak pada saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat serangan yang begitu kuat. Kapak yang berat itu disertai oleh angin yang menakutkan dengan keras meretas ke arah Soyan. Penguasa berat di tangan Soyan buru-buru bertemu dengan serangan menakutkan sosok lapis baja hitam itu. Namun penguasa berat itu dikirim terbang saat bersentuhan dan tubuh Soyan tampaknya mengalami pukulan berat. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Sementara Soyan menahan serangan ganas dari sosok berbaju hitam itu, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas dan menusuk dengan kejam ke bagian belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Soyan yang telah dikirim terbang mengungkapkan senyum di wajahnya ketika dia melihat serangannya. Namun senyum di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah melesat keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Soyan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Soyan. "Hahaha Soyan, ketika kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal-hal lain. Sangat mudah untuk membalikkan peran pemburu dan yang diburu," ucap Hunya. Wajah Soyan dengan cepat menjadi pucat ketika dia merasakan serangan ganas dari duo itu. Namun Hunya agak terkejut menemukan bentuk senyum aneh di wajah Soyan. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. "Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya," ucap Soyan. Suara padat Soyan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tercengang dua Hunya. "Kami telah ditipu," ucap Hunya. Hunya dan Hunli merasa hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Soyan meledak. Ekspresi Hunya berubah saat sekali lagi gagal membunuh Soyan diam-diam. Tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk bergegas melarikan diri. Hunli yang berwajah gelap dan murung dengan cepat mengikuti di belakang. Penyergapan yang mereka berdua lakukan dengan banyak upaya tidak hanya gagal, tetapi mereka telah mendarat di dalam jebakan yang dibuat oleh Soyan. "Karena kamu telah datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi?" ucap Soyan. Mereka berdua baru saja berbalik ketika sosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu siapa lagi selain Soyan. Ekspresi Hunya tenggelam ketika dia melihat Soyan menghalanginya.
Dia menggoyangkan lengan bajunya dan rantai hitam pekat yang tebal melesat keluar. Soyan tersenyum saat melihat Hunya menyerang. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan rantai hitam pekat. Sementara Hunya dan Hunli diblokir oleh Soyan, Sun-er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu lalu tubuhnya melintas dan muncul di belakang Hunya. Hahaha, sebelumnya kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi. Namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa kecuali kalian merencanakan penyergapan? Ucap Sun-er. Ekspresi Hunya dan Hunli menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan kan? Ucap Soyan. Serangan diam-diam hanyalah sedikit upaya. Karena itu tidak berhasil, biarkan kami akan membunuhmu secara langsung. Ucap Hunya. Aku akan menghentikan Sun-er. Soyan akan diserahkan padamu. Ucap Hunya lagi. Tenang. Terakhir kali saya menderita kerugian karena saya tertangkap basah. Kali ini aku akan memotong kedua tangannya, ucap Hunli. Hunya mengangguk. Matanya dingin saat mereka melihat Soyan. Setelah itu dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dauki hitam pekat yang megah melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang bergegas menuju Sun-er. Soyan Gege, hati-hati. Beri aku sedikit waktu, ucap Sun-er. Mata cantik Sun-er menjadi dingin ketika dia melihat Hunya menyerbu. Nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Soyan perlahan mengembuskan nafas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat dia mengamati Hunli yang tampak ganas. Hunli adalah kelas Douzun bintang 8, namun dia kehilangan lengan dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain kekuatan Soyan telah meningkat 1 bintang. Soyan, kamu mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini, ucap Hunli. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hunli setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan ke arah Soyan dari segala arah. Ekspresi Soyan tidak berubah ketika semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat dengan warna putih pekat bercampur. Mereka terbang di langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam di udara. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus menarik kembali kata-katamu, ucap Soyan. Wajah Hunli gelap dan serius namun dia mengabaikan Soyan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa. Setelah pembentukan segel ini, orang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Ini adalah berkamu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu, ucap Hunli. Aura Hunli tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap terulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa lengannya ditutupi banyak wajah garang dan tegas. Jelas tangan ini terbentuk dari jiwa. Hahaha, apakah kamu terkejut? Tato klan semacam ini adalah sesuatu yang klan Xiaomu tidak miliki, ucap Hunli. Hunli dengan dingin tertawa saat melihat ekspresi muram di wajah Soyan. Karena tato klan adalah teknik rahasia yang paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan melelahkan, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka sedikit pun. Menderita serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Soyan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Guyao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiaoyan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Soyan. Selanjutnya saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati, ucap Hunli. Keganasan Hunli menjadi lebih intens. Aura samar-samar mencapai bintang ke-9.
Kekuatan ini telah jauh melampaui Soyan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hunli meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Saat sosok Hunli menghilang, tinju Soyan yang ditutupi oleh api ungu dihancurkan dari arah ruang di belakangnya. Kabut hitam menyebar tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak. Serangan yang sangat lemah, ucap suara Hunli. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata itu membentuk sosok Hunli. Matanya melirik Soyan di depannya dengan jijik. Soyan mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius hingga batasnya dalam sekejap. Dauki dalam tubuh Soyan melonjak. Dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, membuatnya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Pada saat yang sama tubuhnya secara eksplosif ditarik ke belakang. Ini adalah... Hunli tercengang saat matanya menatap tajam ke titik di antara alis Soyan. Dia melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Soyan. Berasal dari klan Hun, dia tidak menganggap simbol ini asing karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Sebelumnya itu, tato klan Xiao. Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia. Bagaimana itu masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat, ucap dalam hati Hunli. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun garis keturunan klan Xiao saat ini sudah lama terbuang sia-sia. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli apakah aku melihatnya atau tidak? Bocah ini memiliki terlalu banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan hal lain, ucap Hunli. Dauki melonjak sementara Hunli berdiri kokoh di langit. Tubuhnya bergerak ditemani oleh sekelompok awan hitam yang dingin. Dia menabrak ke arah Soyan dengan kecepatan seperti kilat. Soyan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hunli menjadi gila. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan tato klan. Dia bahkan lebih kuat dari Guyao. Jika Soyan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini, ucap Soyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Soyan berubah. Tanah berhamburan saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Soyan di kolam petir. Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas gelap menjadi ungu misterius. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata boneka setan langit ungu tiba-tiba terbuka. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Soyan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang bergegas. Setelah menyerap kekuatan 10 boneka setan langit, kekuatan boneka setan langit ini telah mencapai level yang menakutkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.